Oke, materi kita kali ini akan membahas masalah inline block, kemudian block, dan non ya. Yang pertama, inline block. Inline block ini tidak ada elemen yang secara default memiliki properti display inline block. Nah, yang perlu diingat, tidak ada ya teman-teman properti display inline block. Di bawahnya kita harus ubah secara manual properti tersebut. Nah, di mana perilaku dasarnya itu sama dengan elemen inline, artinya sama dengan elemen inline perilakunya. Jadi kita letakkan nanti di bawahnya ya, di bawah yang kita atur propertinya. Misalnya tadi yang ini ya, saya kasih scriptnya yang ini. Nanti kita letak di bawah ini. Di bawah ini nanti saya tunjukkan ya teman-teman, di bawah ini. Nah, kan ini tadi tadi menu ya, tidak berubah. Nanti kita bisa berubah dengan menambahkan display inline blocknya. Nah, itulah tadi yang ini. Kita harus ubah secara manual properti tersebut. Perilaku dasarnya sama dengan elemen inline-nya. Kalau elemen inline-nya diatur lebarnya atau tingginya, maka dia akan ikut lebar dan tinggi yang kita atur sebelumnya. Perbedaannya, elemen inline block ini dapat kita atur tinggi dan lebarnya. Ini tadi kita bisa atur tinggi dan lebarnya. Oke, saya kasih contoh ya teman-teman. Nah, di sini saya buat ya display ya, display ya ini. Sebelumnya ini tidak berubah ya menunya ya. Setelah kita ditambahkan display inline block, nanti kita lihat hasilnya. Ini dia, Ctrl S, coba kita lihat hasilnya. Nah, bisa lebar ya teman-teman. Nah, selebar ini kita atur berdasarkan yang ini lebarnya, ini 200. Kalau ini saya misalnya saya atur misalnya 100, kemudian ini 100 ya, Ctrl S, dia akan ikut seperti itu ya teman-teman. Jadi ikut dari yang width dan height yang sebelumnya kita buat. Dengan menambahkan display inline blocknya, kita bisa atur yang awalnya adalah inline, kita bisa membuatnya inline block, dan width dan height-nya bisa kita atur, yang awalnya tidak bisa. Selanjutnya kita masuk ke block. Blok itu elemen HTML yang secara default menambahkan baris baru ketika dibuat ya, menambahkan baris baru ketika dibuat. Jika tidak diatur lebarnya, maka lebar default dari elemen blok akan memenuhi lebar dari browsernya. Garis miring parentnya, induknya. Kita dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen blok. Di dalam elemen block ini kita dapat menyimpan tag dengan elemen inline, inline block, atau bahkan elemen block lagi. Oke, yang ini dulu ya. Jika tidak diatur lebarnya, maka lebar default dari elemen block akan memenuhi lebar dari browser. Saya kasih contoh ya teman-teman. Yang ini, kalau kita lihat ini udah saya simpan dulu ya. Nah, ini. Yang ini tadi adalah H1 itu kalau kita klik kanan inspect, kita lihat computed, dia itu displaynya itu block. Ya, kita tidak atur lebarnya. Dia akan mengikuti browsernya nantinya. Berarti saya kasih contoh itu misalnya H1 ya, tadi ya H2, kemudian P. Saya kasih misalnya background colornya. Background colornya itu ini light blue. Nah, ini dia ya. Saya Ctrl S, coba lihat teman-teman. Nah, ini dia. Dia akan memenuhi lebar dari browser atau parentnya atau induknya. Karena kita tidak atur di sini berapa lebarnya, maka dia akan ikuti lebar browsernya. Kalau saya kecilkan browsernya juga, dia juga ngikut. Nah, saya kecilkan, dia ngikut, saya lebarkan, dia ngikut. Nah, gitu ya. Kalau itu tadi tidak diatur lebar dan tingginya, dia akan ikut seperti itu. Sekarang kita hapus ya H1 H2P ini juga kita hapus. Nah, Ctrl S ya, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang kita akan coba yang ini ya,
Yang konten ini kita akan coba buat backgroundnya ya, background colornya. Maka saya buat di sini, kita ambil yang ini, kelasnya konten. Maka saya buat di situ titik konten ya, titik konten seperti itu karena kelas dia kan. Nah, kita atur misalnya widthnya 550, kemudian background colornya saya buat green ya. Nah ini dia, saya Ctrl S, lihat hasilnya. Nah ini adalah variance-nya ya, dia tidak memenuhi browser, kita buat sendiri. Nah sekarang coba kita buat judulnya kita buat, maka dia akan mengikuti nanti lebar variance-nya, induknya yang ini tadi ya. Maka kita buat misalnya titik konten, itu judul itu H2 ya. Ini H2, judul H2 ya. Kemudian saya buat misalnya backgroundnya warna, background colornya blue, saya pilih blue. Maka saya Ctrl S, lihat hasilnya, dia akan mengikuti variance-nya, induknya, seperti penjelasan yang di sini tadi. Jika tidak diatur lebarnya, maka lebar default dari elemen blok akan memenuhi lebar dari browser variance-nya. Jadi yang ini tadi, judul tadi ini memenuhi induknya yaitu kelas main. Nah, itu dia tadi ya teman-teman. Di sini elemen HTML yang secara default menambahkan baris baru ketika dibuat. Nah, contohnya gini teman-teman, saya tambahkan ini yang bacaan judul ini, saya copy misalnya, dia nanti akan membentuk baris baru ya, artinya tidak berada dalam satu baris seperti pembahasan kita sebelumnya di display inline. Ini berbeda. Kalau di blok, dia yang blok ini dia akan menambahkan baris baru, berarti berada di bawahnya. Saya paste misalnya ini ya, misalnya saya buat judul 2, saya Ctrl S, lihat teman-teman hasilnya, dia akan berada di bawahnya. Padahal di sini masih ada yang kosong ya, harusnya dia kemari kalau kita menggunakan inline ya, di display inline. Kalau blok dia akan menambahkan baris baru di bawahnya seperti ini. Seperti halnya display inline, elemen blok juga ada ya teman-teman ya, H1 sampai H6, P, OL, UL, li, form, HR, dan div. Jadi teman-teman bisa kenali bahwa itu adalah nanti displaynya akan blok ya. Kalau teman-teman temui H1 sampai dengan H6 ya, P, OL, UL, li, form, HR, dan div ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk masalah non ya. Non itu digunakan untuk menghilangkan sebuah elemen. Kalau kita lihat ya, seperti ini ya menunya ya. Menunya itu seperti ini. Oke. Nah, sudah saya rubah, teman-teman bisa lihat hasilnya ke bawah ya. Nah, ini kita hapus saja. Yang A ini kita hapus. Ctrl S ya. Lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Turun ke bawah, klik. Kita bisa membuatnya kembali ke samping seperti awal. Kan ya, kita buat dianya menjadi display inline. Caranya kita ambil kelas ini yaitu kelas menu. Nah, ini dia, kita buat di sini titik menu ya, kelasnya menu, kemudian li ya, masuk li berada di kelas menu.
berarti display inline, maka akan kita buat menjadi inline. Kemudian coba kita lihat hasilnya, dia akan kembali seperti semula, seperti ini. Merubah display ini itu apa ya teman-teman, jarang digunakan ya. Nah, seperti ini, cara seperti ini jarang kita gunakan ya, cuman kita harus tahu merubahnya kalau seandainya muncul seperti ini kasusnya. Oke, saya rasa sudah cukup tutorial saya, semoga video ini bermanfaat. Mana tahu ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.